Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat-sehat semuanya ya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oh ya, mohon maaf. Oke. Saya lepas saja karena kita sedang sendirian ya. Jangan lupa di rumah kalau anak-anak semuanya pergi keluar pakai masker ya, biar kita aman, kita menjaga diri dari virus-virus yang sedang menyebar saat ini. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna. Anak-anak sekalian, kemarin terima kasih tugasnya yang sudah mengirimkan video ataupun suaranya. Semuanya bagus, tapi ada beberapa yang harus diulang ya, diperbaiki lagi bacaannya. Oke, kita sekarang baca lagi bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang terakhir, Quran surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ya, silakan kemarin yang kira-kira panjang pendeknya kurang tepat terus dilatih ya di rumah. Jangan lupa minta disimak oleh orang tua atau saudara ya. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan pelajari tentang hukum bacaan. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada ikhfa, kemudian ada idhar, idgham dan iqlab. Baik, yang pertama, hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini yaitu idhar. Idhar itu apa? Idhar itu bacaan jelas ya. Idhar itu bacaan jelas.
apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha, maka nun sukun atau tanwin ini dibaca dengan jelas. Contohnya, ada nun ketemu dengan hamzah, min aqtari, min aqtari. Kemudian ada tanwin ketemu dengan huruf ha, raghadan haitsu. Enggak boleh dibaca raghadan, enggak boleh ya, jelas, raghadan haitsu. Kemudian ada tanwin ketemu dengan huruf ain, sawa'un alaihim, sawa'un alaihim. Ditirukan silakan, sawa'un alaihim. Enggak boleh sawa'un, enggak boleh ya, sawa'un alaihim. Kemudian contoh yang keempat, nun sukun bertemu dengan huruf ha, tahtihal anharu, anharu, ya, ini dibaca jelas. Kemudian yang kedua, ada hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa itu istilah yang lain adalah bacaan yang samar, ya. Hukum bacaan ikhfa ini apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan salah satu huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, bo, wo, fa, qaf, dan kaf. Maka nun sukun atau tanwin ini dibaca samar, ya. Contohnya, contoh bacaan ikhfa, ada nun sukun ketemu dengan ta, ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Contohnya, antanfudu. Nah, di sini juga ada nun sukun ketemu fa juga dalam contoh ini. Antanfudu. Jadi lisan kita itu pada ikhfanya ini sifatnya itu harus mengikuti huruf itu ketika berharokat fathah. Contohnya huruf ta kan seperti ini, ta. Jadi anta, bukan gitu ya, tapi anta, antanfudu. Ketemu fa, anfudu, antanfudu, gitu ya. Contoh nun ketemu za, wa ma'un, ya, jadi bukan unzi tapi unzila. Wa ma'unzila, ditirukan, wa ma'unzila. Nah. Kemudian nun sukun ketemu dengan qaf, ini masih ikhfa ya. Min qablik, min qablik, jangan min. Nah, karena ini huruf qaf, jadi min qablik, min qablik. Selanjutnya nun sukun bertemu dengan huruf dal, min. Nah, huruf dal ini kan da, di, du, jadi min duni, min duni, gitu ya. Hukum bacaan yang ketiga adalah idgham. Idgham itu dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah
dan idgham bila gunnah. Artinya idgham bi gunnah itu memasukkan sekaligus mendengung, sedangkan idgham bila gunnah memasukkan tanpa mendengung. Oke. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf mim, nun, wawu, ya, itu masuk idgham bi gunnah. Sedangkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka disebut dengan idgham bila gunnah, ya, tanpa mendengung. Baik, kita contohkan cara membacanya ya. Ya. Kita contohkan idgham yang mendengung, ya, idgham bi gunnah. Tanwin ketemu huruf mim. Bi suratin mim mislihi. Bi suratin, ya. Namanya gunnah, mendengung itu berarti ada suara hidung, ya. Bi suratin min mislihi, ya, suaranya masuk ke hidung sini. Kemudian nun ketemu nun, ya, nun sukun ketemu nun. An nafsin, nggak boleh an nafsin, ya, jadi itu baru memasukkan. An nafsin belum gunnah, ya, jadi dimasukkan an terus berdengung an nafsin, ya, jadi panjangnya kira-kira, ya, tidak cukup hanya an nafsin tapi an nafsin. Nah, kemudian contoh yang idgham bila gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Hudal lil muttaqin. Nah, di sini sebaliknya, ya, nggak boleh terlalu lama. Hudal lil, nggak boleh, harus masukkan saja hudal lil muttaqin. Ya, sebentar. Hudal lil muttaqin. Kemudian yang nun sukun ketemu ro, mir rabbihim. Mir rabbihim, nggak boleh mir, nggak boleh terlalu lama. Mir rabbihim, jadi cepat. Mir rabbihim. Nah, bisa, ya, silakan dipraktekkan. Yang terakhir ini adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin berupa iqlab, ya. Iqlab apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba saja, ya, bertemu dengan huruf ba. Jadi ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba disebut dengan bacaan iqlab. Ya. Artinya apa iqlab? Yaitu bacaannya beralih, ya. Bacaannya beralih dari suara nun sukun beralih menjadi suara mim, ya. Contohnya, jadi benar-benar suaranya mim. Aslinya summun bukmun, menjadi summum bukmun. Nah, itu mim yang pertama itu kan mim bertasdid, nggak boleh summum, dengungannya hanya di idgham bi gunnahnya saja. Nah, mimnya ada tasdidnya, jangan lupa. Summum, jangan summum bukmun, ya, jadi diperhatikan. Nah, apa namanya, tanda-tanda bacaannya, ya. Selanjutnya ada tanwin bertemu dengan ba lagi, masih iqlab. Muhitum bil kafirin.
Kemudian nun sukun bertemu dengan ba lagi, mim ba'di, mim ba'di, min ba'di, dibaca mim ba'di ya, dibaca mim ba'di. Contoh yang terakhir, tanwin bertemu dengan ba, awwala kafirin bih, awwala kafirin bih ya. Baik anak-anak sekalian, tidak hanya sekedar tahu nama-nama hukum bacaan sukun, akan tapi bagaimana diterapkan dalam bacaannya yang sesuai ya. Kita sudah tahu hukum-hukumnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro disebut dengan idgham bila gunnah, tapi membacanya belum benar. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi kita sudah tahu ilmunya, diterapkan, dipraktekkan di Al-Quran ya, dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kemarin tugasnya sudah membaca, sekarang tugasnya adalah kalian menulis di buku tulis. Silahkan cari contoh hukum bacaan masing-masing 2 apa 3? 3 ya. Masing-masing 3 dari 5 hukum bacaan ya. 5 hukum bacaan. Ada ikhfa, kemudian idhar, idgham bi gunna, idgham bila gunna, dan yang terakhir iqlab. Jadi sebutkan contohnya masing-masing 3 kali 5 sama dengan 15 hukum atau contoh bacaan. Oke, jangan lupa nanti di foto tugasnya dikasih nama ya. Di dalam kertas dikasih nama, kemudian difoto tugasnya, kemudian dikirim ke nomor saya ya. Jangan lupa ya, nomornya dicatat, dikirim. Bagi yang belum subscribe channel Mas'ud Ali, jangan lupa ya subscribe. Insyaallah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.